Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya saya pernah menjelaskan mengenai kerjasama tim dalam preventive maintenance. Namun saya belum menjelaskan nih kerjasama tim yang bagus itu seperti apa ya, dan bagaimana sih cara-cara untuk mendapatkan tim yang bagus tersebut. Nah, di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa cara untuk mendapatkan tim yang bagus untuk menjalankan preventive maintenance. Namun, dari beberapa cara yang akan saya berikan, saya butuh masukan dari teman-teman nih terkait cara-cara tersebut, cara mana sih yang sesuai untuk dapat dijalankan mengenai preventive maintenance. Oke, simak terus ya video saya sampai selesai. Dalam industri, khususnya di lingkungan pabrik, untuk menjalankan preventive maintenance itu tidaklah mungkin dilakukan oleh satu orang saja, karena banyak peralatan-peralatan yang harus dilakukan preventive maintenance agar kondisi ataupun performa mesin itu tetap terjaga. Nah, siapa sih yang menjaga untuk performa mesin itu tetap kondisi dan prima? Apakah tim maintenance saja ataukah tim operator saja? Nah, untuk tim maintenance di sini yaitu adalah tim electrical, tim mekanik, dan tim utility. Nah, tentunya tim maintenance dan tim operator harus melakukan pekerjaan tersebut. Menumbuhkan kepedulian, kesadaran, dan merasa memiliki atau ownership terhadap peralatan itu sangatlah penting. Sehingga diperlukan metode yang sesuai untuk dapat dijalankan dengan komitmen dan sungguh-sungguh. Oke, saya akan mencoba untuk menjelaskan 3 metode. Nah, dari 3 metode ini, mana sih yang sesuai untuk mendapatkan tim yang bagus untuk preventive maintenance? Berikut penjelasannya. Oke, sebelum kita masuk ke metode yang pertama, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk A itu adalah tim operator, B itu adalah tim mekanik, C tim listrik, dan D tim utility dengan beberapa peralatan. Dan di sini kita sepakati untuk peralatan 1, 2, 3, dan 4 itu adalah kita contohkan pada peralatan belt conveyor. Dan dimaksudkan di sini angka 1, 2, 3, 4 itu adalah belt conveyor yang berbeda. Nah, di sini saya jelaskan dulu untuk contohnya. Tim operator, dia pekerjaan preventifnya misalkan yaitu pembersihan material tumpahan di sekitar. Misalkan pada impact idler terdapat tumpahan material, dia hanya membersihkan tumpahan material tersebut atau di tumpahan yang ada di lantai. Untuk tim mekanik juga dia melaksanakan kegiatan preventive maintenance-nya terkait tentang pekerjaan ataupun peralatan yang ada di mekanik. Misalkan pada bearing, misalkan pada belt conveyor, ataupun pada gearbox, ataupun kekencangan pada baut-baut. Nah, untuk yang tim listrik, ini juga melaksanakan preventive maintenance-nya terkait peralatan listrik. Misalkan pada motor listrik, apakah ada baut-baut yang kendor. Dan selanjutnya untuk sensor-sensornya terkait rock switch ataupun lainnya. Nah, untuk tim utility ini kita contohkan misalkan dia bisa menyuplai udara ataupun angin terkait di area sekitar hingga bisa melakukan pembersihan. Nah, itu adalah contohnya. Oke, untuk yang pertama ini dari keempat tim tersebut melakukan peralatan yang berbeda dengan waktu juga yang berbeda-beda. Nah, sehingga misalkan untuk tim operator dia hanya membersihkan di peralatan 1 yaitu untuk tumpahan material saja. Jadi untuk pekerjaan ataupun preventive maintenance-nya terkait mekanik ataupun listrik dan utility itu tidak dilakukannya. Begitu juga untuk tim mekanik, tim listrik, dan tim utility, mereka hanya mengerjakan terkait tentang pekerjaan preventive maintenance masing-masing. Nah, untuk metode yang kedua, di sini terdapat 4 peralatan yang berbeda dengan 4 tim yang juga yang berbeda. Namun mereka melakukan pekerjaan bersama-sama. Misalkan untuk di peralatan belt conveyor yang pertama, keempat tim tersebut untuk melaksanakan pekerjaan bersama-sama di belt conveyor yang pertama. Hingga mereka di saat menemukan permasalahan, misalkan pada contoh terdapat baut yang kendor yang ditemukan oleh tim produksi. Tim produksi langsung menanyakan kepada tim mekanik. Nah, jadi tim mekanik langsung melakukan kegiatan pengencangan tersebut. Dan begitu juga tim listrik menemukan ada tumpahan material, sehingga
di sini timbul yang namanya koordinasi. Nah, untuk metode yang kedua ini jadi lebih mengarah mereka melakukan pekerjaannya bersama-sama dengan peralatan yang sama dan waktu yang sama. Nah, untuk yang metode yang ketiga, di sini dari keempat tim tersebut mereka sudah mampu dan menguasai untuk pekerjaan preventive maintenance. Misalkan pada tim operator. Tim operator ini sudah menguasai pekerjaan preventive maintenance terkait itu pekerjaan mekanik, listrik maupun utility. Begitu juga tim mekanik yang juga menguasai pekerjaan preventive maintenance dari operator, listrik dan utility. Jadi dalam beberapa ataupun dalam satu belt conveyor mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dari listrik, mekanik, utility dan operator. Nah, itulah untuk metode yang ketiga. Dan dari ketiga metode tersebut tentunya adanya pengawasan dari pimpinan misalkan, sehingga dari pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing tim itu dimonitor dan diawasi oleh pimpinan. Nah, itulah tadi 3 metode yang sudah saya jelaskan. Dan dari 3 metode tersebut, tinggal teman-teman nih, pilihan mana sih yang sesuai untuk dapat dijalankan dengan tim yang bagus tersebut. Nah, sehingga preventive maintenance dapat berjalan dengan optimal. Dan tentunya kondisi performa mesin tetap terjaga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.